Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan materi Al-Quran Hadis yang berjudul Kepribadian menurut Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai kepribadian menurut Al-Quran dan Hadis, mari kita review kembali pengertian dari kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu prosopon atau persona, artinya topeng. Jadi, konsep kepribadian ini merupakan tingkah laku yang ditampakkan pada lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Beberapa definisi kepribadian telah kita pelajari pada semester sebelumnya, maka pada semester kali ini kita integrasikan dengan ilmu Al-Quran dan Hadis. Kepribadian menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran ini, kepribadian menggunakan kata nafsiyah, berasal dari kata nafs atau nafsun yang berarti pribadi. Konteks nafsiyah ini memiliki berbagai makna di dalamnya. Di antaranya yaitu nafas berarti nyawa, daya konasi yang memiliki sifat ghadab dan syahwat, serta gabungan struktur antara jasmani, rohani, dan kepribadian. Baik, selanjutnya ada aspek nafsani manusia yang memiliki 3 daya, yaitu pertama, kolbu atau fitrah ilahiyah. Kolbu atau fitrah ilahiyah ini merupakan aspek supra kesadaran manusia yang memiliki daya emosi yang biasa kita sebut rasa. Kedua, yaitu ada akal atau fitrah insaniyah, merupakan aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau cipta. Dan daya kognisi sendiri yang seperti kita tahu adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan sesuatu yang awalnya diawali dengan berpikir. Lalu ketiga ada nafsu atau fitrah hayawaniyah, yaitu aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi. Dan di sini itu kadang nafsu yang di sini tidak bisa dikontrol, sehingga perlu kita mempelajari moral dan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya yaitu ketiga komponen nafsani ini berintegrasi untuk mewujudkan suatu tingkah laku. Kolbu memiliki kecenderungan natur ruh, nafs atau daya syahwat dan ghadab memiliki kecenderungan mengatur jasad, sedangkan akal memiliki kecenderungan antara ruh dan jasad. Dan bisa dilihat dari sini, dari sudut tingkatannya itu, kepribadian merupakan integrasi dari aspek supra kesadaran dan pra atau bawah sadar. Jadi dari sudut fungsinya, kepribadian merupakan integrasi dari daya emosi, kognisi, dan konasi yang terwujud dalam tingkah laku luar, bagaimana kita berjalan, berbicara, dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita bertingkah laku dalam, seperti pikiran, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan sesuatu, dan sebagainya. Dan kepribadian ini memang merupakan produk dari interaksi di antara ketiga komponen tersebut. Hanya saja ada salah satu yang lebih terkadang mendominasi dari komponen yang lain. Sehingga dalam interaksi itu, kalbu memiliki posisi dominan dalam mengendalikan suatu kepribadian. Berikutnya adalah contoh-contoh dari nafs. Yang pertama ada nafs amarah. Nafs amarah adalah jiwa yang mengarah kepada keburukan. Akibatnya manusia akan mengabaikan kaidah-kaidah agama dan lebih mementingkan memenuhi hawa nafsu. Nafsu ini pada awalnya dimiliki oleh semua orang. Penyebabnya adalah bisikan-bisikan setan yang mendorong untuk melakukan hal buruk. Contohnya adalah
takabur, dan suka menyakiti orang lain. Hal ini ada dalam Quran Surat Yusuf ayat 53. Yang kedua adalah nafs lawamah. Kepribadian lawamah adalah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu, lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangannya antara dua hal. Dalam upayanya itu, kadang-kadang tumbuh perbuatan yang buruk yang disebabkan oleh watak zulmaniyahnya atau watak gelapnya, lalu kemudian ia diingatkan oleh nur ilahi. Sehingga ia mencela perbuatannya dan selanjutnya ia bertaubat dan mohon ampun. Kepribadian ini merupakan kepribadian antara amarah dan mutmainnah, terkadang baik dan terkadang buruk. Nafs lawamah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 1-2. Yang terakhir adalah nafs mutmainnah. Di sini nafs mutmainnah dimuat dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27. Nafs mutmainnah memiliki beberapa pengertian yang dinyatakan oleh beberapa tokoh. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama oleh Muhammad Abduh. Nafs mutmainnah adalah ia akan berserah kepada Allah setelah semua proses dan cobaan yang telah dilewatinya. Abduh juga menjelaskan, seorang akan menerima dan bersabar ketika diberikan oleh Allah cobaan dan tetap berjalan pada jalannya. Tetap kuat meskipun telah diguncang oleh kecenderungan hawa nafsunya. Yang kedua, oleh Buya Hamka. Nafs mutmainnah adalah seseorang yang telah mencapai tingkatan nafsu tertinggi, di mana ia merasa tenang dan damai, merasa ia telah bersanding dengan Allah setelah melewati berbagai macam tingkatan sebelumnya. Menurut Ibnu Abbas, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang membenarkan ketuhanan Allah. Terakhir adalah menurut Qatadah, nafsu mutmainnah adalah nafsu seorang mukmin yang yakin terhadap janji-janji Allah, tenang berada di pintu makrifat kepada asma dan sifat-sifatnya, yakni terhadap segala yang dikabarkan Rasulnya, percaya atas apa yang terjadi di alam barzah dan hari akhir. Kemudian saya akan melanjutkan dengan materi kepribadian dalam hadis. Kepribadian dalam hadis dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Moral dan perilaku yang mulia adalah cerminan dari kepribadian yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sebagai umatnya untuk berakhlak mulia. Nah, ini adalah hadis yang menyatakannya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan Abu Dzar berkata bahwa ketika ia mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW, ia berkata kepada saudara laki-lakinya, "Pergilah ke lembah itu dan dengarkan apa yang dia katakan." Saudaranya kembali dan berkata, "Aku melihat ia memerintahkan orang-orang kepada moral dan perilaku atau akhlak yang paling mulia." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Iyad bin Himar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif atau lurus. Maka datanglah setan-setan kepada mereka, lalu menyimpangkan mereka dari agamanya dan mengharamkan bagi mereka apa yang telah aku halalkan dari mereka." Sahih Muslim. Hadis tersebut sangatlah jelas bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang suci dan fitrah. Namun, mereka akan tumbuh dan berkembang yang nantinya akan dipengaruhi oleh setan-setan dan menuju jalan yang menyimpang. Oleh karena itu, kita perlu menjaga perilaku dengan sering melakukan hal yang mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, yaitu ada Kesimpulan dari materi kali ini yaitu kepribadian secara etimologi dalam pandangan Al-Quran dan hadis menggunakan konteks nafsiyah yang berasal dari kata nafs yang berarti pribadi. Sifat nafsu adalah mengarah pada amarah yang buruk. Namun, apabila ia diberi rahmat oleh Allah, ia akan menjadi daya yang positif, yaitu kemauan atau irodah dan kemampuan atau kudroh yang tinggi derajatnya.
Sedangkan dalam hadis, kepribadian itu dianggap terbentuk dari moral yang baik dan akhlaknya berkembang menjadi perilaku yang mulia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berakhlak mulia. Semua manusia lahir secara hanif, namun seiring tumbuh dan berkembang akan dipengaruhi oleh setan-setan. Maka dari itu kita harus mencontoh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat Islam. Ini adalah daftar pustaka yang kita ambil, dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada sesi yang telah disediakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.